Mengikuti kata-kata Qin Yichen, beberapa orang yang baru saja memasuki alam rahasia memandang Qin Yichen tanpa sadar. Ada 10 orang di sisi lain, semua dengan senyum yang tak bisa dijelaskan di wajah mereka. Segera, 10 orang yang telah memasuki alam rahasia buru-buru berkumpul. Mungkinkah Yang Mulia mencoba melakukan sesuatu yang salah? Qin Yichen melambaikan tangannya dengan penyesalan. Aku di sini bukan untuk melawanmu, aku hanya ingin membuat kesepakatan denganmu. Mendengar ini, 10 pendatang baru di alam rahasia tampak waspada, diam-diam mendesak latihan, dan siap untuk melakukan serangan balik kapan saja. Bisnis apa? Melihat orang-orang ini waspada, Qin Yichen sedikit mengernyit dan menatap Liu Xuang di sampingnya. Ada apa dengan orang-orang ini? Bukankah kamu memberitahuku sebelumnya bahwa kamu dapat melakukan bisnis di sini? Qin Yichen mengajukan pertanyaan yang sangat tepat sehingga Liu Xuang tidak tahu bagaimana menjawabnya untuk sementara waktu. Dia membuka mulutnya dan mencoba berdebat beberapa kali, tetapi dia tidak mengatakan hal seperti itu. Tapi melihat mata sengit Qin Yichen, Liu Xuang ragu-ragu. Dia tersendat, tidak bisa mengatakan mengapa untuk waktu yang lama. Di bawah keterampilan akting Qin Yichen, citra ketidaktahuan telah berakar di benak beberapa orang. 10 orang sedikit waspada, dan pria yang memimpin melangkah maju dan berteriak kepada Qin Yichen. Kakak di sana, apa yang kamu jual? Mengatakan itu, pria itu diam-diam mengirimkan suara ke Qin Yichen, mengingatkan Qin Yichen secara diam-diam, dan menyuruhnya untuk berhati-hati terhadap Liu Xuang. Setidaknya jangan terlalu percaya. Meskipun Qin Yichen cukup emosional, dia masih tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, dia masih harus melakukan kesepakatan ini. Dengan sumber daya yang ada, akan lebih mudah untuk bertindak sendiri. Ini jauh lebih mudah daripada identitas jongkok saat ini. Diam-diam berterima kasih padanya atas kebaikannya. Sebenarnya, tujuan datang ke alam rahasia kali ini adalah untuk melakukan transaksi. Yang ingin aku tukar juga sangat sederhana, jimat. Aku bisa menukarnya denganmu dengan obat penyihir. Tentu saja, kamu bisa melihat kualitas obat penyihir terlebih dahulu. Setelah berbicara, Qin Yichen mengeluarkan pil obat yang sebelumnya disempurnakan, menjelaskan sedikit, dan Qin Yichen menyelesaikan transaksi pertama. Ketika pil obat dikeluarkan, aroma obat yang kuat langsung menaklukkan orang di depannya. Aroma obat yang begitu kuat, dan setelah sedikit bereksperimen, saya menemukan bahwa itu memiliki efek magis yang tak terbatas, dan rasanya bahkan lebih ajaib. Dari mana kamu mendapatkan obat penyihir ini? Berapa banyak yang aku inginkan? Hanya dengan sedikit bubuk obat, luka yang sengaja dipotongnya sembuh, dan bekasnya bahkan tidak terlihat setelah sembuh. Belum lagi bahaya di alam rahasia ini. Meskipun ada jimat untuk melindungi hidup mereka, mereka juga akan mempengaruhi tindakan mereka setelah terluka. Jika ramuan ini digunakan dengan baik, ia dapat memainkan peran di luar imajinasi. Secara khusus, Anda tidak perlu khawatir tentang masa depan. Anda dapat menggunakan semua kekuatan Anda. Selama Anda mengambil latihan dan harta di alam rahasia, perdagangan jimat ini menguntungkan. Selain itu, jimat hanya dapat berfungsi kecuali jika ranah rahasia tidak dapat dibuka. Tapi alam rahasia ini telah beroperasi selama bertahun-tahun, tanpa terlihat. Mereka diam-diam berasumsi bahwa tidak ada bahaya di alam rahasia ini. Dan jimat hanyalah asuransi yang tidak perlu. Qin Yichen melambaikan tangannya dengan cepat. Tidak banyak obat penyihir. Hanya ada 12 yang tersisa, dan aku harus menyimpan 2 untuk diriku sendiri. Setelah mengatakan ini, Qin Yichen merasa wajahnya memerah. Jelas ada 1.500 pil obat di sakunya, tetapi dia harus mengatakan bahwa hanya ada 12. Pria itu tampak menyesal. Sayangnya, saya hanya punya 1 jimat. Memegang pil obat, pria itu ragu-ragu lagi, dan hendak berbicara dengan Qin Yichen untuk menguji apakah dia bisa menukarnya dengan barang lain. Dia melihat sekilas pandangan Qin Yichen. Meskipun dia sedang berbicara dengannya saat ini, mata Qin Yichen tertuju pada teman-temannya. Tiba-tiba, pria itu sadar. Tunggu. Aku akan pergi sekarang. Tidak lama kemudian, Qin Yichen mendapat 10 jimat sesuai dengan harapannya, setelah memeras sedikit nilai terakhir pada mereka. Qin Yichen tersenyum. Yah, aku baru saja menggambar medan alam rahasia ini. Ini petanya. Selama kamu berjanji untuk memberiku harta yang kamu dapatkan di alam rahasia, aku akan memberikannya padamu. Pria itu tercengang. Jangan bersumpah pada tuan kecil. Qin Yichen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Masih perlu bersumpah? Pada saat itu, orang-orang ini tidak memiliki cara untuk meninggalkan alam rahasia, dan hanya mengandalkan jimat untuk melarikan diri. Sebelum kesepakatan saat itu, tidak sulit untuk membuat mereka memenuhi janji mereka. Oleh karena itu, Qin Yichen tidak khawatir mereka melanggar janji sama sekali, apalagi bersumpah. Dalam perasaan orang itu yang agak rumit, setengah bersyukur dan setengah ragu, Qin Yichen mendesaknya untuk pergi dengan cepat. Beberapa dari mereka datang lebih awal hari ini, tidak banyak tim di alam rahasia, dan satu-satunya tim yang terluka parah dan pensiun. Ini juga berarti bahwa,
Setidaknya sebelum tengah hari, tidak ada yang tahu situasi di alam rahasia. Paling-paling, situasi ini akan berlanjut sampai tim kedua meninggalkan Rift. Qin Yichan melihat portal yang bersinar lagi, dan mencibir di dalam hatinya. Ayo, cacing awal mendapatkan burungnya. Mengikuti metode yang sama, setelah menipu jimat pada orang-orang yang datang untuk menjelajahi alam rahasia, mereka mendesak mereka untuk pergi. Sampai siang, Qin Yichan telah memperoleh hampir 100 jimat. 8 orang yang dipanggil oleh Liu Xuang berkumpul di sekitar Qin Yichan. Tuan, ini semua hal yang baik. Ada cahaya di mata orang yang berbicara. Setelah pengenalan Qin Yichan sebelumnya, mereka sudah memiliki pemahaman umum tentang rencana Qin Yichan. Meskipun saya tidak tahu berapa banyak yang bisa saya dapatkan pada akhirnya, meskipun saya hanya menyelesaikan transaksi dengan satu tim, itu tidak rugi. Lagi pula, ada banyak peluang di dunia rahasia. Anda bisa mendapatkan banyak keuntungan tanpa dituduh, dan semua orang mau menerimanya. Qin Yichan memandang orang-orang di depannya dengan ringan dan tersenyum. Menurut aturan yang disepakati sebelumnya, saya akan memberi Anda 10% dari pendapatan saat itu, yang seharusnya cukup untuk Anda. Beberapa orang semuanya tersenyum. Bahkan untuk seorang master seperti Yi, hal-hal di alam rahasia ini sangat berharga. Jangan remehkan keuntungan 10% ini, dibagikan sesuai dengan semua keinginan, pendapatan. Bagi yang tidak kuat 10% cukup untuk menyia-nyiakannya. Tidak ada gunanya tawar-menawar dengan Qin Yichan sekarang. Mereka tidak hanya akan menyinggung Qin Yichan. Terlebih lagi, dengan kekuatan mereka, bahkan jika mereka mendapatkan begitu banyak sumber daya, cara menggunakannya juga menjadi masalah. Terlebih lagi, bahkan jika Anda mendapatkan begitu banyak sumber daya, jika Anda diketahui, itu akan menjadi bencana pembunuhan. Di bawah perlindungan Qin Yichan, siapa yang berani memiliki niat buruk terhadap 100% sumber daya mereka? Jika demikian, Anda harus bertanya pada Qin Yichan apakah dia bahagia atau tidak. Tak terlihat, mereka juga memiliki lapisan perlindungan ekstra. Tentu saja, ini bukan apa yang mereka pikirkan, tetapi berdasarkan pengalaman para pendahulu yang tak terhitung jumlahnya. Qin Yichan merasa lega ketika dia melihat bahwa semua orang tidak punya niat untuk melawan. Orang-orang ini cukup pintar untuk mengetahui paha siapa yang harus dipegang erat-erat. Melihat lagi cahaya yang dipancarkan dari portal, Qin Yichan berkata dengan lembut. Ingat apa yang harus Anda lakukan. Terus bekerja keras. Dan jika kinerja Anda memuaskan saya akan mempertimbangkan untuk memberi Anda 0,5%.